Langkah Raka dan Amirah terhenti mendadak saat mendengar suara anak kecil memanggil mereka. Berdua menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang anak kecil perempuan berlari mendekat. "Kiran," gumam Raka, alisnya terangkat sebelah. Pandangan Raka beralih pada Monica yang melangkah mengikuti Kiran. Tak ada senyuman di wajah wanita itu, ekspresinya dingin, matanya menatap tajam ke arah Amira, seakan memancarkan amarah yang membuncah. "Om Laka, Kilan mau beli es krim sama mama." Anak kecil itu mendongak, menatap Raka dengan wajahnya yang ceria, berbanding terbalik dengan ibunya yang nampak muram hari ini. Monica memindai penampilan Amira secara keseluruhan, mulai dari kepala hingga kaki. Ekspresi wajahnya terlihat meremehkan. Menurut penilaiannya, gadis yang berdiri di samping Raka ini hanya menang di usia saja dibanding dirinya. Dari cara berpakaian pun, Monica menilai Amira terlihat kampungan. "Ada apa, Mon?" tanya Raka, tak suka melihat cara Monica memandang Amirah dengan tatapan seperti itu, sehingga membuat gadis yang berdiri di sebelahnya merasa risih. "Ah, tidak ada apa-apa. Ini gadis panti yang kamu tolong waktu itu kan?" tanya Monica sambil mengalihkan pandangannya pada Raka. "Kenapa, Mbak?" tanya Amirah heran. "Memangnya ada yang salah dengan anak panti?" Raka menoleh pada Amirah memegang tangan gadis itu. "Lebih baik kita lanjut jalan saja," ucapnya, lalu melangkah meninggalkan Monica. "Om Laka," panggil Kiran pada Raka. Pria itu menoleh dan tersenyum sambil melambaikan tangannya. "Kak, siapa sih wanita itu? Kok nyebelin banget?" tanya Amirah dengan wajah kesal sambil melepaskan tautan tangannya dari tangan Raka. Raka menghela nafas dan mulai menjelaskan, "Dia Monica, mantan istri Pak Darel." Amirah terkejut mendengarnya. Gadis itu tak menyangka bahwa sosok wanita seperti Monica pernah menjadi istri Pak Darel. "Jadi anak kecil itu anaknya Pak Darel?" tanya Amirah penasaran, karena selama ini dia tak pernah melihat Alea maupun Darel membawa Kiran ke panti asuhan. Gadis itu hanya mengenal Siren saja sebagai anak tiri Alea. "Bukan, Kiran itu anak Monica dengan suami yang kedua," sahut Raka menjelaskan. Amirah mengangguk paham dan mencoba bertanya lagi, "Lalu kenapa kakak bisa kenal dengan wanita itu?" Raka kemudian menceritakan secara singkat pertemuan pertamanya dengan Monica. Pria itu juga menceritakan bahwa dia pernah menjadi tetangga Monica. Itulah sebabnya kenapa Kiran bisa dekat dengan dirinya. Sementara itu, dari arah sebelah kiri ada seorang wanita yang membawa beberapa buah paper bag di tangannya, hendak melangkah ke restoran. Dia mempercepat langkahnya hingga akhirnya bisa mengimbangi langkah Amirah dan Raka. "Setelah beberapa tahun tidak melihat kamu, ternyata hidupmu tidak berubah ya, Mas?" Suara itu membuat Raka menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah wanita masa lalunya, Rinjani, mantan istrinya yang kembali tampil glamor. Raka mengangkat kedua alisnya, bingung melihat perubahan wanita itu. Padahal setahu Raka, Rinjani kembali hidup susah setelah bercerai dengan suami keduanya. "Hebat juga ya kamu mencari pasangan yang masih muda. Cocok sih kalian, sama-sama kiri," lanjutnya, mengejek sambil menatap Amira yang berdiri di samping Raka. Raka mendengus kesal. "Kamu juga tidak berubah, masih tetap matre, suka memandang orang dari tampilan luarnya saja," balas Raka sambil mengepalkan tangan menahan amarah. Raka kembali menuntun tangan Amira. "Tak jadi masuk ke dalam restoran, kita makan di tempat lain saja." Pria itu membawa Amirah ke restoran sebelah. "Siapa lagi wanita itu, Kak?" tanya Amirah penasaran. Baru sehari dia jalan dengan Raka, tapi sudah ada dua orang wanita yang menghampiri mereka. "Amirah,"
Pak Abraham pasti sudah cerita dengan kamu bahwa aku seorang duda. Wanita itu Rinjani, mantan istriku, jawab Raka jujur. Tak jauh dari tempat penjual es krim, Kiran melangkah ceria sambil menikmati es krimnya. Anak kecil itu melepaskan pegangan tangan ibunya yang mencoba menuntunnya. Kiran, pelan-pelan saja jalannya, ujar Monica memperingatkan putrinya sambil matanya melirik ke arah toko tas branded yang ada di dekatnya. Meskipun tak mampu lagi membeli tas-tas mewah itu, baginya sekedar memandang etalasenya saja sudah cukup memuaskan hatinya. Tiba-tiba Monica tersentak saat mendengar suara tangisan Kiran. Anaknya itu jatuh terduduk di depan seorang pria yang tampak ingin membantu Kiran berdiri. Namun Kiran menolak dengan menepis tangan pria itu. Anak kecil itu memang seperti itu sifatnya jika bertemu dengan pria asing. Monica berlari ke arah putrinya. Anak saya kenapa bisa sampai jatuh ya? Tanya Monica sambil membantu Kiran untuk berdiri. Anak kamu berlari terus menabrak saya. Es krimnya mengenai celana saya, jawab pria itu sambil mengelap celananya yang kotor dengan sapu tangan berwarna coklat tua. Monica mengamati penampilan pria yang berdiri di depannya dengan seksama, seraya memperhatikan pakaiannya yang serba mewah. Dia menilai bahwa pria itu pastilah orang kaya. Maaf ya Pak, putri saya telah mengotori celana Bapak, ucap Monica dengan nada ramah dan sedikit membungkukkan badannya. Iya, tidak apa-apa, balas pria itu sambil tersenyum manis ke arah Monica. Anak kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa Pak, lihat saja, dia sudah berhenti menangis, jawab Monica sambil menunjukkan sang anak yang telah tenang. Syukurlah kalau begitu, saya hanya khawatir saja anak kamu terkilir atau terluka, saut pria itu sambil menghela nafas lega. Tiba-tiba ponsel di saku celana pria yang bernama Randy itu berbunyi. Obrolannya dengan Monica seketika terputus. Saya pergi dulu, pamitnya sambil mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Halo Jani, ujarnya saat menerima telepon dari istrinya. Mas Randy, kamu sudah di mana? Aku sudah dari tadi selesai belanja. Sekarang sudah berada di restoran langganan kita. Kamu cepat ke sini ya. Aku ada di lantai 2, Jani. Tunggu sebentar ya, mau ke toilet dulu. Celanaku kotor kena es krim, jawab Randy sambil menatap celana yang kotor karena insiden sebelumnya. Es krim? Tanya Jenny heran dengan kening berkerut. Sejak kapan kamu makan es krim, Mas? Tanyanya dengan nada curiga. Bukan es krim milikku, tadi anak kecil berlari sambil memegang es krim dan menabrakku, saut Randy jujur. Ya sudah Mas, habis ini langsung susul aku di restoran ya. Iya, Randy menjawab dengan singkat sebelum memutuskan sambungan telepon. Pria itu buru-buru masuk ke dalam toilet laki-laki mencoba membersihkan noda di celananya. Sementara itu Monica dan Kiran melangkah ke arah toilet. Wanita itu ingin mencuci tangan putrinya yang lengket akibat es krim. Setelah keluar dari toilet, Monica kembali bertemu dengan Randy. Pria itu memperhatikan cara Kiran melangkah yang terlihat aneh, seolah menahan sakit. Mbak, sepertinya anak kamu kakinya terkilir. Mending dicek, bisa jadi karena kejadian tadi, ujar Randy. Iya Pak, sepertinya begitu. Monica menunjukkan raut wajah sedikit cemas. Randy kemudian mengeluarkan dompetnya dan langsung menyerahkan selembar kartu nama pada Monica. Kamu simpan ini, kalau ada cedera yang serius dengan anak kamu, hubungi saya saja. Setelah Randy pergi, Monica yang penasaran langsung melihat kartu nama yang baru saja diberikan oleh pria itu. Tertera di sana nama Randy sebagai CEO perusahaan Renjaya Group. Dia tersenyum simpul memegang kartu nama itu, lalu memasukkan ke dalam tasnya. Monica yang tidak membeli barang apa-apa dengan leluasa menggendong Kiran menuju tempat parkir. Rencananya sebelum pulang ke rumah, dia ingin mampir ke rumah ibunya. Tujuannya adalah agar ibunya memijat kaki Kiran yang terkilir. Ibunya pernah bercerita
Dulu, sebelum pindah ke kota, pekerjaan ibunya di kampung adalah seorang tukang pijat. Namun setelah pindah ke kota ini, ibunya meninggalkan profesi itu. Sesampainya di halaman rumah Ibu Kinarsih, Monica kembali menggendong Kiran. Dia langsung meminta ibunya untuk memijat kaki Kiran. Ibu Kinarsih menghela nafas, lalu mulai memijat kaki cucunya dengan lembut dan penuh kasih sayang. "Kiran, kenapa bisa jatuh sih, Nak?" tanyanya sembari memijat kaki cucunya yang terkilir. "Apa kamu tidak memegang tangannya?" Monica tak langsung menjawab pertanyaan ibunya. Wanita itu sibuk menenangkan Kiran yang menangis kesakitan saat kakinya dipijat. "Tahan ya, Nak," ucap wanita itu sambil memegangi tubuh putrinya. Kemudian dia menatap ke arah ibunya dan berkata, "Kiran sudah aku pegang tangannya, Bu, tapi dia memaksa untuk dilepaskan, mau jalan sendiri," jawab Monica, berusaha menjelaskan agar tak disalahkan oleh ibunya. "Bu, seandainya tadi aku tetap memegang tangan Kiran, mungkin aku tidak akan pernah bertemu dengan pria yang bertabrakan dengan Kiran." Wajah Bu Kinarsih merengut mendengar penjelasan anaknya. "Kamu ini bukannya menyesali, tapi malah bersyukur Kiran terjatuh hingga terkilir seperti ini," tutupnya. "Memangnya ada apa dengan pria itu?" Monica tersenyum lebar, matanya nampak berbinar. "Mungkin ini yang dinamakan jalan jodohku, Bu. Kiran mempertemukan aku dengan pria yang bernama Randy," sahutnya sambil tersenyum membayangkan menjadi istri dari pria itu. Namanya Randy. Selain kaya, dia juga tampan. Bu Kinarsih menarik nafas panjang. Ada rasa kekhawatiran yang dirasakan olehnya. "Nak, lebih baik kamu sama Raka aja. Ibu sudah kenal lama dengan pria itu. Dia pria yang baik." Ibu Kinarsih sangat berharap yang menjadi menantunya itu adalah Raka. Dia akan merasa tenang jika anaknya menikah dengan pria itu. Monica langsung membuang nafas kasar. Wanita itu sudah tidak berharap lagi pada Raka. Melihat sikap Raka akhir-akhir ini yang sudah tidak peduli lagi dengannya, hingga akhirnya tadi dia melihat Raka menggandeng seorang gadis cantik. "Bu, gak usah lagi mengharapkan aku berjodoh dengan Mas Raka. Dia sudah memiliki pacar. Lagi pula aku sudah tidak tertarik lagi dengannya," sahut Monica sambil membayangkan wajah pria yang baru saja dikenalnya. Seketika rasa kecewanya terhadap Raka langsung menguap begitu saja. Bu Kinarsih menatap Monica dengan ekspresi kaget. "Apa Nak Raka sudah memiliki pacar?" "Iya, Bu," Monica mengangguk yakin. "Ibu masih ingat nggak gadis yang dipeluk Mas Raka saat acara syukuran anak Alea?" Monica bertanya, mencoba menggali ingatan ibunya mengenai gadis muda itu yang ditolong Raka waktu itu. "Jadi gadis muda itu pacarnya Raka?" tanyanya dengan nada penuh kekecewaan dan rasa tidak percaya. "Iya, Bu. Tadi saat di mall, aku bertemu dengan mereka," sahut Monica penuh keyakinan menatap ibunya lekat. "Kini kita tahu alasannya kenapa akhir-akhir ini Mas Raka sikapnya berubah dingin padaku dan menghindar dariku." Bu Kinarsih langsung terdiam. Raut kekecewaan terpancar dari wajahnya. Monica yang melihat itu langsung berkata, "Ibu tak perlu bersedih, aku saja tidak kecewa. Dia bukan yang terbaik untukku. Allah tahu pria seperti apa yang aku butuhkan. Nak, kamu harus hati-hati dalam mencari pasangan. Jangan salah pilih pasangan lagi. Harta bukan segalanya. Punya suami kaya, tapi menyakiti istri, percuma. Ingatlah, harta tak selalu membawa kebahagiaan." Bu Kinarsih mencoba menasehati putrinya. Monica tersenyum sinis. "Ibu tahu apa sih tentang harta? Andai ibu dulu punya suami kaya, tidak mungkin ibu memberikan aku pada keluarga Pak Aditya. Apakah ibu bahagia waktu itu?" Monica kembali mengungkit kejadian tempo dulu. "Nak, rezeki dan jodoh itu sudah diatur oleh Allah. Apapun keadaan ibu saat itu, ibu masih tetap bersyukur dan tak pernah menyesal pernah menikah dengan ayah kamu
kamu, sahut Bu Kinarsi. Matanya langsung berkaca-kaca karena kembali teringat dengan almarhum suaminya. Pernikahan kamu dan Delon waktu itu apa memberikan kebahagiaan buat kamu? Dia pria kaya tetapi menyakiti hati kamu. Monica memutar bola matanya, mendengus kesal. Bu, saat itu Papa Kiran sudah jatuh miskin. Dia bukan seorang pewaris kekayaan Anderson lagi. Makanya dia selingkuh dengan Bianca. Pembicaraan ibu dan anak itu terhenti saat di halaman rumah terdengar suara mesin mobil yang baru saja berhenti. Nampak Alea dan Siren turun dari mobil, diikuti juga oleh Darrell yang sedang menggendong Kenzo. Kenapa dia ada di sini? Tanya Darrell lirih saat mengenali mobil mantan istrinya. Mas, ini kan hari Minggu, wajar saja kalau Mbak Monica ada di sini. Berbeda dengan Darrell yang merasa tak senang, Siren justru tersenyum melihat mobil itu karena dia akan bertemu adiknya. Assalamualaikum. Alea mengucap salam lembut saat berdiri di teras rumah. Waalaikumsalam. Mari masuk, Nak, saat Bu Kinarsi dengan ramah. Sahut Bu Kinarsi dengan ramah. Wanita itu baru saja selesai memijat Kiran. Alea menoleh pada Darrell, mengajak pria itu masuk ke dalam rumah. Sebenarnya dia tidak ingin ke rumah mama kandung Monica. Pria itu terpaksa datang ke sini karena ingin membawa Kenzo untuk dipijat, karena putranya baru saja jatuh akibat melompat-lompat di sofa. Ketika Darrell masuk ke dalam rumah, pandangan Monica langsung tertuju pada pria yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, yang dia sesali kala itu pernah meninggalkannya. Ada apa, Nak? Tanya Bu Kinarsi penasaran. Sepertinya ada yang kesleo di badan anakku, Bu. Katanya pinggang dan kakinya sakit, sahut Alea sambil menjelaskan maksud kedatangan mereka. Bu Kinarsi segera mengambil piring kecil berisi minyak dan menyuruh Kenzo berbaring di bantal yang baru saja Kiran gunakan untuk berbaring. Namun anak kecil itu menolak. Kenzo-nya biar saya pegang saja, Bu, ujar Darrell yang sejak tadi tak sedikit pun memandang ke arah Monica. Pria itu fokus menatap putranya saja. Setelah Kenzo selesai dipijat, Darrell segera mengajak istri dan anaknya untuk pulang. Siren mengeluh, "Pak, pulangnya nanti saja ya, aku masih ingin main sama Kiran." Darrell langsung menatap tajam putrinya. Siren, kita tidak bisa lama-lama di sini. Dengan berat hati, Siren pun akhirnya mengikuti jejak papanya, meninggalkan rumah neneknya tanpa berani melawan perintah papanya. Malam hari, Monica tersenyum saat menatap kartu nama yang diberikan Randy tadi siang. Dengan segera dia menyimpan nomor ponsel Randy ke dalam kontak teleponnya. Wanita itu ingin membuka jalan komunikasi dengan Randy. Dengan penuh semangat, dia mulai mengetik pesan. "Mas, ini aku, Monica. Putriku ternyata kakinya terkilir. Alhamdulillah sekarang sudah tidak sakit lagi kakinya. Dia sudah kubawa ke tukang urut." Monica menekan tombol kirim. Hatinya berdebar kencang menunggu respon dari Randy.